ibadah kita pada saat ini. Adalah sebuah sukacita jika di malam penghujung tahun 2020 ini kita dapat beribadah melalui online. Kita semua percaya bahwa Tuhan hadir dalam perjalanan panjang menelusuri tahun 2020. Sekalipun ada bencana COVID-19 di seluruh dunia, karena itu biarlah kehadirannya yang menyertai membuat hati kita bersukacita. Marilah kita mensyukuri seluruh penyertaan dan perbuatan ajaib Tuhan yang menuntun kita selama tahun 2020 seperti diungkapkan pemazmur. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, yaitu ibadah akhir tahun. Mari kita bersatu dalam doa pribadi lepas pribadi, dan kita berdoa dalam hati. Kita mulai. Amin. Kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, lagu yang pertama dan yang kedua. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara, Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan menyanyi syukur ke dalam palantarannya dan puji-pujiannya. Bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban benar. Dia yang menjadikan langit dengan bijaksana. Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih sebab kasih setiamu senantiasa menyertai hidup kami dari awal hingga akhir tahun 2020 ini. Malam ini kami menoleh ke belakang ke tahun yang sebentar lagi berlalu. Meskipun ada banyak pergumulan, kegagalan, dan kekecewaan, kesedihan, namun kemurahan-Mu nyata melebihi semua berkat dan kasih sayang-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 14 lagu yang pertama. Epistel bagi kita pada saat ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 89 sampai dengan ayat yang ke-96. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Be
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di sini kami berdiri dan sejenak menoleh ke belakang, mengenang kembali sekilas catatan sejarah, seiring bergulirnya waktu. Detik-detik kehidupan kita kini berlalu, Tuhan demi tahun demi tahun kita melewati satu persatu. Tuhan yang adalah Alfa dan Omega telah memimpin, mengawali dan mengangkat kita sampai saat ini. Sebelum kita mengucapkan selamat tinggal tahun 2020, mari sesaat merenung dan meneliti perjalanan hidup kita 365 hari yang lalu. Jiwaku bernyanyi dan berdoa muji Tuhan. Tuhan sungguh baik dan mulia. Semakin ku amati dan ku hayati, semakin banyak berkat yang bermunculan dalam ingatanku. Makin jauh perjalanan ini ku tempuh, aku semakin tahu bahwa aku semakin dekat ke sisi Tuhanku. Yerusalem yang kutuju adalah akhir perjalanan hidup. Mari kita mengenang kasih dan kebaikan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita muji Tuhan kembali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 lagu yang pertama. Diberikan
Salam puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat-Nya kami dapat melampaui tahun yang lama ini menuju tahun yang baru. Saya mewakili Jemaat Muara mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Semoga Tuhan selalu memberkati seluruh Jemaat Muara khususnya dan Jemaat Persiapan Immanuel umumnya. Dan juga kami selalu berdoa untuk Bapak Pendeta Hasintongan Gurning beserta keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Sungguh
Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu bagi kami menjalani tahun 2020 dari awal hingga penghujung ini. Terima kasih Tuhan, dan di penghujung tahun ini Tuhan kami mau beribadah, memuji memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan ibadah kami berkenan bagi-Mu, dan firman-Mu sejenak menyapa kami. Kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita di penghujung tahun ini dari kitab 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dunia ini merupakan gelanggang pertarungan antara kebenaran dengan kejahatan. Kejahatan seringkali tampak menang melawan kebenaran. Namun kejahatan akan tetap sebagai kejahatan di hadapan sang kebenaran yang kelak akan datang sebagai hakim. Petrus mengingatkan bahwa kehidupan orang Kristen harus berbeda dengan kehidupan sebelum menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang masuk ke dalam persekutuan adalah orang-orang yang telah menyucikan diri dengan kebenaran. Kebenaran Allah itulah yang mengikat hidup persekutuan, sehingga kasih persaudaraan yang ikhlas dapat diamalkan. Orang-orang Kristen adalah manusia yang telah dilahirkan kembali. Orang Kristen tidak lagi menjadi manusia lama, tetapi telah menjadi manusia baru. Kristus yang mengerjakan semua itu. Dia menyerahkan hidupnya pada penderitaan. Kristus tidak melakukan dosa, tetapi dia menanggung penderitaan. Tatkala menghadapi derita, dia tetap tidak berbuat dosa. Dan Kristus menang. Rahasia kemenangan Kristus terletak pada penyerahan diri yang total pada Allah. Ia berdiam diri sebab ia mengetahui dan percaya Allah yang adil. Penyerahan diri ini pun tidak hanya terjadi sekali, melainkan terus-menerus. Kristus menderita dengan memikul salib akibat dosa manusia. Dia membuat kita menjadi hidup benar. Yesus telah menebus manusia. Penebusan Yesus bukan dengan barang panah. Yesus Kristus menebus umatnya dengan darahnya yang kudus. Kematian Yesus dilukuskan sebagai korban demi pengampunan dosa manusia.
Yesus juga diumpamakan sebagai anak domba yang tidak bercela, yang darahnya berkuasa untuk menghapus dosa manusia. Penebusan yang Yesus lakukan semata-mata karena belas kasih Tuhan bagi manusia. Tuhan ingin agar manusia menikmati kehidupan yang penuh kebenaran. Penebusan yang Yesus perbuat merupakan tanda-tanda akhir zaman. Dunia yang penuh kejahatan ini tidak akan berlangsung lama. Umat Tuhan tidak boleh menjadi lemah atau bosan dalam menghadapi tantangan hidup ini. Orang percaya harus memiliki pengharapan sampai mati. Saudara-saudara yang berbahagia, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali akan fungsi gereja. Gereja adalah bangunan Allah yang didasarkan atas Yesus Kristus. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Fungsi dari persekutuan adalah mengabdi dan bersaksi kepada Allah dan manusia. Kesaksian orang percaya haruslah dilandasi kebenaran. Dengan kebenaran itu, maka perbuatan baik dapat dilihat dan dirasakan orang lain. Yesus telah memperlihatkan perbuatan baik secara konkret, memberi makan, menyembuhkan orang sakit, menerima keberadaan orang lain, sekalipun miskin dan berdosa. Bahkan Yesus mengampuni. Orang-orang percaya harus meneladani perbuatan dan tindakan Yesus. Perbuatan baik adalah buah iman, buah kebenaran. Sebab perbuatan baik adalah bukti nyata dari kebenaran orang-orang percaya. Berbuat baik memang tidak mudah. Di samping kemauan dan kemampuan, ada saja memang orang yang tidak menginginkan perbuatan baik. Jemaat mula-mula sangat giat melakukan perbuatan baik. Tetapi ternyata perbuatan baik itu malah menimbulkan penganiayaan bagi mereka. Penganiayaan itu dilakukan oleh orang-orang yang belum menerima Kristus. Orang-orang percaya mengalami kekerasan dari orang-orang yang iri, dengki, sirik. Tetapi Petrus yakin akan kedaulatan Allah dengan keadilannya, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan baik berdasarkan iman akan menjadi pewaris dari segala berkat yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Petrus menegaskan bahwa orang-orang yang menyatakan kebenaran atau perbuatan baik akan berbahagia. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia." Klimaks dari gagasan Petrus adalah 1 Petrus 3 ayat 17. Lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara-saudara yang seiman dalam Kristus Yesus, sekarang ini adalah masa sementara menunggu datangnya hari penghakiman, saat sukacita bagi anak-anak Tuhan. Dalam hidup masa penantian di dunia sementara ini, maka anak Tuhan haruslah mensyukuri penebusan itu dengan tetap hidup dalam kebenaran dan berbuat kasih, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, dan saling mengasihi dengan segenap hati. Demikianlah kita hidup sebagai anak-anak Allah, sambil menantikan janji Allah yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Akhir tahun ini mengajak kita untuk meneguhkan iman percaya kita kepada firman kebenarannya. Kebenaran firman Tuhan akan menang atas dunia ini. Karena itu, jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Firman Tuhan sudah menjangkau semua kesulitan, penderitaan,
ketidakadilan, dan pelanggaran hukum di dunia ini. Dalam tahun 2020 ini, kita dihampiri oleh pandemi COVID-19 yang masih akan terus kita hadapi di tahun 2021. Tuhan memperkenankan semua itu hadir dalam hidup manusia, dan itu bagian yang sudah difirmankan. Tetapi Kristus memanggil kita yang telah dilahirkan kembali untuk selalu hidup dalam kasih dan kebenaran. Setiap orang yang percaya pada firman Tuhan, ia akan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Hanya saja, sejauh mana kita menyerahkan hidup kita kepada belas kasih-Nya. Kita orang-orang yang telah dibenarkan, mestinya menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus itulah kita mengalami ketenangan hidup. Setiap orang yang percaya pada firman Tuhan, ia akan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Hanya saja, sejauh mana kita menyerahkan hidup kita kepada belas kasih-Nya. Kita orang-orang yang telah dibenarkan, mestinya menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus itulah kita mengalami ketenangan hidup. Kita menatap ke depan untuk perjalanan yang harus ditempuh. Kita akan menjelajahi tahun 2021 yang telah berada di ambang pintu. Kita perlu mengambil tekad bahwa kita akan melangkahi dalam terang Tuhan di tahun yang akan datang. Orang yang berjalan di dalam kebenaran Tuhan akan dimampukan melewati ragam kehidupan, sekalipun kita berjalan di dalam pergumulan dunia ini. Namun orang yang mengikut Kristus akan aman dan tidak tersesat. Tuhan akan menerangi kita dalam hidup ini. Semua itu terjadi apabila kita mau menggaransikan hidup pada Tuhan. Tuhan mau menolong asalkan manusia berserah kepadanya. Selamat menjalani hidup di tahun yang baru dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, yang telah berfirman bagi kami, agar kami senantiasa hidup dalam kesucian dan menjalani hidup dengan benar. Bapa yang baik, terima kasih untuk perjalanan tahun 2020 yang Engkau sertai. Dan kami senantiasa memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau senantiasa menjaga, melindungi, memberkati kami untuk menjelajahi tahun 2021 yang akan datang. Kami sadar ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalamnya ada di dalam kuasa dan pengasihan-Mu. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, agar kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi kami untuk melewati tahun 2021 yang telah berada di ambang pintu. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 128 ayat 1. Ku berserah. Ku
Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita di akhir tahun ini dengan dihantar firman Tuhan Matius 2 ayat 11. Demikian firman-Nya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Mari kita persembahkan dengan sukacita. Kita berdoa atas persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari, oh menuju sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Aku disangkat kalah atas serunya dengan kepala, oh kan ku mainkan kecapian memuji Tuhan Tuhanku. Haleluya, Tuhan memuji Tuhan, nyanyikan selamanya. Hendak cerah-cerah tombol serta rebah, akan putar membesarkan namanya. Pantun syair dan seloka yang akan tercipta, akan kubuat, oh jadi nyanyian yang indah, memuji Tuhan mengasihiku. Dengan bersama penguat, puji umat Jehovah di mata di surga, menempunilah, oh pakai Tuhan tanpa Tuhan membaik sana Tuhan. Haleluya, sepuji Tuhan, bersama-sama ku warnai, seluruh akan diunggani, pakai umat pujian Nabi. Lalu aku masarune